Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari saudara-saudara, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau selalu setia menyertai kami dalam setiap musim kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami ingin berhenti sejenak dan mengarahkan hati kami sepenuhnya kepadamu. Biarlah firman yang kami baca dan kami renungkan menjadi terang bagi langkah kami dan kekuatan dalam kami menjalani hari-hari kami ke depan. Pulihkan jiwa kami yang lelah dan penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam Ibrani 8, ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Saudara-saudara, konsep Injil memang seringkali sulit dipahami oleh orang-orang dari agama lain. Bahkan beberapa orang Kristen juga belum tentu memahami hal ini. Bahwa mengapa Tuhan nampaknya tidak konsisten? Apakah ia labil dalam perjanjiannya? Mengapa ada perjanjian lama dan kemudian ada perjanjian baru? Mengapa perjanjian lama dikatakan usang? Salah kaprah tentang peralihan dari perjanjian lama ke perjanjian baru adalah ini merupakan sebuah revisi dari Tuhan, tetapi kata yang lebih tepat adalah penggenapan. Para pemuka agama Yahudi melalui kitab Talmud gemar mengembangkan hukum Taurat menjadi berbagai aturan-aturan agamawi. Tetapi tidak satupun di antara mereka yang pada akhirnya berhasil menemukan formula untuk bagaimana hukum Taurat itu digenapi, selain upaya tak berujung karena manusia selalu pada akhirnya tidak berkuasa atas dosa-dosanya. Agama pada akhirnya hanya menjadi kedok kemunafikan yang berusaha menutupi kebobrokan hati. Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat yang ke-17 berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Saudara-saudara, dapatkah Anda membeli sebuah rumah lewat Anda menjaga dan merawat rumah tersebut? Tentu tidak. Memasukinya saja mungkin Anda tidak bisa karena Anda belum memilikinya. Keselamatan dari Kristus bukan seperti kita mendapatkan sebuah rumah dan Yesus telah membayar DP atau down payment-nya. Lalu kemudian kita melalui usaha kita sendiri seperti masih harus mencicil keselamatan itu lewat cicilan bulanan, melalui kebaikan, kesalehan, amal, dan lain-lain. Tidaklah seperti itu. Ketika Yesus berkata tetelestai, maka keselamatan itu, perumpamaan sebagai sebuah rumah, itu sudah lunas dibayar. Dan bagaimana kita hidup merawat, menjaga kebersihan, mengatur rumah itu menjadi ilustrasi perjanjian lama, hukum yang tidak lagi dilakukan sebagai syarat memiliki rumah atau keselamatan, tetapi sebagai bentuk rasa syukur atas rumah yang sudah diberikan bagi kita hidup bersama-sama dengan Kristus di dalamnya. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa keselamatan bukan hasil usaha atau kebaikan kami, melainkan anugerah yang telah Engkau genapi sepenuhnya di dalam Kristus. Mohon Tuhan ampuni kami bila kami masih hidup seolah-olah kami harus membayar keselamatan itu dengan usaha diri kami sendiri. Tuhan, ajarlah kami untuk hidup dalam perjanjian yang baru, bersandar pada karya Kristus yang telah selesai, dan menjalani hidup sebagai ungkapan syukur bukan sebagai syarat keselamatan. Tuhan, mohon tolong kami untuk hidup setia bersama-Mu setiap hari, memelihara hidup yang telah Engkau berikan, dan semakin mengenal kasih karunia-Mu. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara yang terkasih, jika saudara memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudara bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau men-scan barcode yang ada di tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika saudara-saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silahkan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkannya. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.